utama dihamu doh dame nasian di mata-mata doh cian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan untuk hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Indah firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Roma pasal 10 ayat 9. Ai malua maho molo di parhatokot pamangan mi Tuhan Yesusi uhud dihaporsyai roham naung dipahihi di bata ibana sian akan mati. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakui Yesus sebagai Tuhan ketika dalam situasi dan kondisi yang aman-aman saja, kondisi yang baik-baik saja, tentu merupakan sebuah pekerjaan yang mudah. Namun tidak demikian ketika masa-masa sulit, masa-masa dengan penuh tantangan, ancaman, ataupun intimidasi. Apalagi jikalau sampai harus mempertaruhkan nyawa kita, hidup kita. Tentu bisa saja menimbulkan keraguan-raguan dan kekhawatiran. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjadi murtad oleh karena ketidaksediaan untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Kondisi tekanan dan intimidasi seperti itulah yang dialami oleh jemaat di Roma pada waktu itu. Dengan berbagai tantangan yang mereka alami dan hadapi, mulai dari harus berhadapan dengan hewan-hewan buas, para gladiator, juga dengan ancaman hukuman mati, ancaman penjara, dan banyak lagi yang dialami dan dihadapi oleh orang-orang yang percaya pada waktu itu. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti itulah sehingga Paulus mengingatkan mereka, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, maka dituntut kekonsistenan dan kesetiaan untuk boleh mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Bagaimana kita boleh tetap setia, bagaimana kita boleh tetap konsisten untuk menyatakan iman keyakinan kita tentang Kristus di hadapan khalayak ramai, meski kita menghadapi ancaman, rintangan, intimidasi, dan banyak lagi tantangan demi tantangan yang mungkin kita hadapi dan alami. Sehingga ketika kita mengakui akan dia dengan perkataan kita, dengan sikap kita, perilaku kita, tindakan kita yang lahir dari iman kita, itu berarti menunjukkan kesungguhan kita mengimani dia, meyakini dia, sehingga kita tidak menyangkalnya walau dalam kondisi apapun itu, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita. Bagaimana kita boleh beriman dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita yakin kepada dia dengan sungguh-sungguh. Iman yang bersumber dari hati tidak lebih dari sekedar sebuah perenungan semata di tengah-tengah kehidupan kita, tapi justru iman itu betul-betul harus berdasarkan apa yang menjadi keyakinan kita, kepercayaan kita, sehingga ketika iman itu lahir dari hati kita, maka kita sungguh-sungguh mengakuinya.
di mana kita dengan tantangan yang kita alami dan kita hadapi, kita tidak akan surut, kita tidak akan berhenti, tapi justru kita menyatakan dengan penuh kesungguhan dan keseriusan di dalam iman kita. Tapi iman yang bukan bersumber dari hati, tidak lebih dari sekedar kemunafikan yang menipu diri sendiri dan juga menipu orang lain, termasuk dalamnya juga adalah menipu Tuhan. Kalau orang lain bisa kita tipu, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Kita teringat dengan Simon Petrus ketika Yesus ditangkap, bagaimana imannya dipertaruhkan, pengenalannya akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dipertaruhkan. Dengan mudah dia menyangkal, dengan mudah dia mengatakan tidak mengenal dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Itulah oleh karena ketakutan dan kekhawatiran atas imannya, atas keyakinannya. Karena itu bagaimana kita dalam kehidupan kita boleh menjadi Simon Petrus yang baru, yaitu setelah mengenal Yesus dengan baik, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia bersungguh-sungguh dan ada perubahan yang nyata dari hidupnya dan pernyataan imannya. Ketika imannya ditantang, dia mengatakan lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, bagaimana kita juga di tengah-tengah kehidupan kita menyatakan hal yang sama di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana iman kita itu menunjukkan keyakinan kita, kesungguhan kita, pengakuan kita akan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga iman itu tidak hanya terucap dari mulut kita, tapi juga iman itu kita hidupi, kita praktekkan tentang iman kita, keyakinan kita tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu, imani dan peganglah teguh, yakinilah dengan sungguh-sungguh tentang Kristus Tuhan kita yang telah mati dan telah bangkit dari kematian, maka kita akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.